Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari kelas X7B dengan NPM 2021435177. Pada kali ini saya ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah riset operasional yaitu materi metode transportasi. Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Lalu metode transportasi juga digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, dan keseimbangan lini perakitan dan perencanaan serta scheduling produksi. Adapun beberapa metode penyelesaian dari masalah metode transportasi yang pertama adalah membuat tabel awal atau menentukan solusi feasible awal. Ada beberapa aturan dari tabel awal. Yang pertama, aturan NWC atau Northwest Corner. Lalu yang kedua, metode least cost atau ongkos terkecil. Dan yang ketiga, metode FAM, Vogel Approximation Method. Dan ada pun juga cara metode penyelesaian dengan tabel optimum atau menentukan solusi feasible optimal. Yang pertama menggunakan metode stepping stone atau batu loncatan, dan yang kedua metode MODI atau modified distribusi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode NWC atau North West Corner. Metode NWC merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara melokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Adapun beberapa aturan untuk mengerjakan metode NWC. Yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Lalu kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk menentukan permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawah sesuai demand. Bergerak terus-menerus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Adapun contoh soal dari NWC. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada tiga konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki tiga buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara beruntun sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Dengan biaya pabrik A untuk ke Cilegon 20, ke Serang 5, Pandeglang 8, dan biaya pabrik B untuk ke Cilegon 15, Serang 20, dan Pandeglang 10. Sedangkan pabrik C untuk ke Cilegon 25, Serang 10, dan Pandeglang 19. Hitunglah dan analisis biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC. NWC. Langkah pertama kita membuat tabel tabel awal seperti yang ada di gambar ini. Dengan pabrik A dengan biaya ke Cilegon 20, pabrik A ke Serang 5, pabrik A ke Pandeglang 8 dengan supply di pabrik A 90, pabrik B ke Cilegon 15, pabrik B ke Serang 20, pabrik B ke Pandeglang 10 dengan supply atau dengan kesediaan barang 60, pabrik C ke Cilegon dengan biaya 25, pabrik C ke Serang dengan biaya 10, pabrik C ke Pandeglang dengan biaya 19, dan persediaan di pabrik C dengan jumlah 50. Dengan permintaan ke Cilegon 50, permintaan ke Serang 110, permintaan ke Pandeglang 40, dan setelah setelah membuat tabel yang seperti di atas, lalu kita akan mengerjakan langkah pertama di analisis. Langkah pertama kita akan fokus pada tabel berikut ini. Tabel yang kita akan fokus di sini terlebih dahulu. Lalu langkah pertama seperti aturannya, pengisian sel kotak dimulai dari ujung kiri atas.
maka kita akan mengerjakan di daerah sini terlebih dahulu. Lalu kita lihat jumlah supply dan demand pada pabrik A. Kita lihat nilai yang terkecil dari supply dan demand. Karena demand yang paling kecil, maka kita memasukkan 50 dengan sisa demand, habis, dan untuk supply kita coret dengan sisa 90 dikurang 50 yaitu 40, sisa 40 supply. Karena demand di Cilegon, permintaan Cilegon sudah habis, maka untuk pabrik B dan C kita lakukan silang atau kita kosongkan. Lalu langkah selanjutnya kita akan ke tabel berikutnya, sebelah ini. Kita lihat angka terkecil dari supply dan demand karena supply lebih kecil dari demand maka supply kita coret. Kita ini ke sini 40 dan supply habis, dan ini demand 110 dikurang 40 sisa 70, sisa 70. Karena supply pada pabrik A sudah habis, maka untuk pabrik yang kita silang atau kita kosongkan. Lalu langkah selanjutnya kita ke tabel berikutnya pojok kiri sini, ke kiri. Lalu kita lihat untuk supply dan demand-nya, karena supply lebih kecil maka kita tulis 60, supply 60, dan di sini coret habis, sini sisa 10, ini sini kita coret, ini kita coret sisa 10. Karena supply sudah habis maka untuk pandeglang di pabrik B kita kosongkan. Nah, kita tulis dulu untuk lebih ininya. Lalu yang terakhir kita lihat sini dengan supply 10, maka kita coret, mencoret habis, dan ini sisa 40. Maka untuk yang terakhir sisa 40 kita tulis 40, ini coret habis, habis, coret, coret, habis. Setelah tidak ada lagi permintaan dan supply, maka kita bisa menentukan nilai atau ongkos terbaiknya. Maka total biayanya bisa kita lihat dari sini dengan rumus Z sama dengan 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 55 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10
kali 10 ditambah 40 dikali 19. Dari mana sih kita mendapatkan nilai-nilai ini? Bisa kita lihat di sini dengan pabrik A 50, dengan sisa permintaan 50 dikali 20, 50 dikali 20, lalu 40 dikali 5, 40 dikali 5, lalu 60 dikali 20, terus 10 dikali 10, lalu 40 dikali 19. 50 dikali 20.000 ditambah 40 dikali 5, 200 ditambah 60 dikali 20.200 ditambah 10 kali 10, 100 ditambah 760 ditambah 40 kali 19, 760, maka 320. Jadi biaya optimal yang diperlukan oleh pab- pabrik ABC sebesar 322,60. Eh, maka setelah ini selesai kita telah menemukan biaya optimal yang diperlukan oleh pabrik ABC sebesar 300 menggunakan metode NWC. Eh, Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.